Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan telah tiba. Bahkan ia telah berada di tengah-tengah kehidupan kita, di mana kaum muslimin menyambutnya dengan penuh rasa gembira. Di mana bulan suci Ramadan akan membawa rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar." Apabila telah datang bulan Ramadan, futtihat abwabul jannah, maka dibukakannya pintu-pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Apa yang dimaksud dengan hadis tersebut? Al-Qadhi bin Iyad rahimahullahu ta'ala mengatakan dibukanya pintu-pintu surga karena Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan seorang hamba melakukan kebaikan seperti melakukan puasa dan salat di malam hari, di mana bulan-bulan sebelumnya tidak melakukan hal tersebut. Di bulan suci Ramadan, kaum muslimin akan disibukkan dengan perbuatan-perbuatan baik dan dijauhi dari perbuatan-perbuatan maksiat. Kemudian makna ditutupnya pintu-pintu neraka, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan seorang hamba menjauhi dari perbuatan-perbuatan maksiat. Kemudian di bulan Ramadan ini insya Allah akan dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang puasa Ramadan imanan wa ihtisaban, ia mengimani, ia meyakini bahwasannya puasa Ramadan merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya puasa Ramadan merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan ia mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini insya Allah kita akan membahas sedikit tentang hikmah puasa Ramadan. Hikmah yang pertama, bahwasannya dengan puasa Ramadan insya Allah kita akan meraih ketakwaan, karena hal ini termasuk kepada tujuan utama puasa itu sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, telah diwajibkan kepadamu agar melakukan puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan takwa? Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala mengatakan, laisa taqwallah bisiyamin nahar wala biqiyamin lail. Takwa bukan hanya berpuasa di siang hari dan melakukan salat di malam hari, walakin taqwallah tarku ma harramallah wa ada'u ma iftaradallah. Akan tetapi takwa yaitu kamu meninggalkan apa-apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kamu menunaikan seluruh apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan puasa Ramadan merupakan wasilah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, insya Allah. Hikmah yang kedua puasa Ramadan adalah puasa Ramadan sebagai al-madrasah al-khuluqiyah al-kubra, sekolah sebagai memperbaiki akhlak yang lebih besar. Apa maksudnya? Yaitu puasa Ramadan itu sebagai sarana memperbaiki akhlak, di mana puasa Ramadan ini menjadi tameng dari hawa nafsunya, menjadi tameng dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai di antara kita menahan dahaga tetapi masih suka mencela. Jangan sampai di antara kita berpuasa tetapi setiap perkataannya menyesakkan dada dan menyakiti jiwa. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh terhadap orang-orang yang berpuasa akan tetapi suka menyakiti perasaan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaul az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Bahwasannya barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan az-zur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh terhadap tidak butuh rasa lapar dan haus yang dia tahan. Dalam kitab Tawbihul Ahkam, perkataan az-zur artinya sesuatu yang condong terhadap kebatilan, seperti perkataan dusta, namimah, persaksian palsu, mencaci dan memaki orang lain. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hakikatnya puasa itu tidak hanya menahan rasa lapar dan haus saja, akan tetapi puasa itu menahan dari segala aktivitas, baik itu dari ucapan maupun perbuatan yang bisa menyakiti rasa dan membahayakan jiwa manusia. Demikianlah hikmah puasa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya.
Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.